tentang perdebatan antara perlunya sarapan atau tidak perlu. Kita memang sudah lama terbentuk image di kita bahwa sarapan itu penting. Namun beberapa waktu belakangan ini hal ini dibantahkan oleh orang peneliti luar negeri yang bernama John Berardi, yang mengungkapkan bahwa sebenarnya sarapan pagi itu nggak terlalu penting. Nah, pada kesempatan ini akan membahasnya berkaitan dengan bagaimana ayat-ayat Al-Quran, hadis, adakah yang membahas tentang makan pagi, breakfast, ataupun apa yang lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa binasta'in ala umur dunia waddin. Sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudariku kaum muslimin muslimat dimanapun yang berada, insyaallah dalam kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan singkat ini kita akan membahas tentang perdebatan antara perlunya sarapan atau tidak perlu. Kita memang sudah lama terbentuk image di kita bahwa sarapan itu penting, dan bahkan kalau di sekolah kita juga sering diingatkan agar sarapan sebelum berangkat. Dan seringkali juga kadang kita disebutkan bahwa ketika nanti upacara di kelas kurang seperti ngantuk-ngantuk, waktu upacara jatuh, pingsan, sering dianggap karena memang tidak sarapan pagi. Namun beberapa waktu belakangan ini hal ini dibantahkan oleh orang peneliti luar negeri yang bernama John Berardi, yang mengungkapkan bahwa sebenarnya sarapan pagi itu nggak terlalu penting menurutnya, karena memang terbukti banyak orang yang sering melewatkan makan pagi tapi kondisinya sehat-sehat saja. Jadi sekitar 85% kliennya itu nggak makan pagi. Jadi fokus makanannya itu, asupan nutrisinya itu dilakukan di siang hari. Dan itu bahkan udah mulai opini ini dikembangkan di Indonesia bahwa sarapan itu tidak penting. Namun pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana hadis-hadis, ayat-ayat menjelaskan atau menggambarkan tentang makan pagi atau yang kita sebut dengan sarapan, breakfast, atau apapun namanya itu. Jadi kalau keutamaan pentingnya makan pagi, sarapan itu saya rasa tidak perlu kita perjelas perpanjang. Ini sudah terbentuk dari awal kita kecil, mungkin udah dibiasakan untuk sarapan pagi, terlebih akan kita ke sekolah biar bertenaga, banyak hal, dan itu nggak terbilang. Namun ketika kita berbicara tentang orang yang mendebat bahwa sarapan itu nggak terlalu penting dan bahkan bisa ditinggalkan, ini pendapat dari tadi John Berardi. Jadi menurut dia itu bahwa ada setidaknya 5 alasan kuat agar kita itu meninggalkan sarapan pagi. Dan ini udah banyak di Indonesia juga udah mulai berkembang hari ini. Karena hal ini dia menyebutkan bahwa nggak ada hubungannya dengan metabolisme.
karena disebutkan bahwa metabolisme itu bisa lebih lambat kalau tidak sarapan. Itu dianggapnya mitos. Jadi ditemukannya itu bahwa tidak ada hubungan penurunan metabolisme dengan tidak sarapan pagi. Begitu juga terkait menata porsi makanan, yang disebutkan tidak sarapan pagi membuat Anda jadi kenyang lebih lama, sehingga Anda tidak makan berlebihan. Secara otomatis makan pun akan berkurang. Oleh itu disarankan agar kita mengatur waktu makan sehingga berat badan bisa diturunkan dan dijaga. Ini dari Berardi. Itu juga menurunkan asupan karbohidrat harian, meningkatkan jumlah growth hormone. Ini kalau katanya. Jadi ketika kita tidak sarapan pagi, maka secara otomatis kadar insulin dalam darah akan berkurang. Sensitivitas tubuh meningkat, insulin akan terlatih sehingga kadar gula dalam darah bisa dikendalikan. Di waktu yang sama, tubuh akan memproduksi growth hormone yang digunakan untuk regenerasi sel-sel tubuh dan membakar lemak dalam tubuh. Jadi orang yang nggak sarapan katanya meningkatkan jumlah growth hormone. Lalu yang kelima, ini mendengarkan kebutuhan tubuh. Katanya bangun di pagi hari itu dan dipaksa mengkonsumsi segala susu atau roti atau sepiring nasi goreng atau apapun, itu bisa katanya membuat mual, nggak nyaman dan lain sebagainya. Ini kita karena keterpaksaan, karena kebiasaan. Jadi kita nggak tahu katanya benar-benarkah tubuh kita ini butuh asupan itu atau hanya karena terpaksa. Oleh karena itu katanya dengarkan kebutuhan tubuh kita, tinggalkan sarapan. Ini di pimela.com kita ambil penelitian daripada John Berardi, dan ini banyak mulai dikembangkan. John Berardi ini memang pendiri Precision Nutrition Certification Program. Jadi dia sudah mengembangkan banyak perusahaan, banyak menghasilkan pendapatan dan lain sebagainya. Jadi dia banyak fokus ke hal ini. Dan kita pada kesempatan ini akan membahasnya berkaitan dengan bagaimana ayat-ayat Al-Quran, hadis, adakah yang membahas tentang makan pagi, breakfast, ataupun apa yang lain sebagainya. Sehingga ketika kita melakukan sesuatu, ada dalilnya, ada hadisnya. Di samping kita mendapatkan manfaat dari pekerjaan itu, jika kita niatkan karena mengikuti, mencontoh Nabi SAW ataupun mengikuti ayat Al-Quran, insya Allah kita mendapatkan pahala tambahannya. Jadi ada beberapa udah kita kumpulkan, kita kutip ayat ataupun hadis-hadis yang berkaitan dengan makan pagi atau breakfast. Yang terutama ini adalah tentang sahur. Ini yang pertama, sahur ini berkaitan karena kita umat Islam ini berpuasa, termasuk ada satu waktu di bulan Ramadan kita itu wajib untuk berpuasa, kecuali bagi yang ada rukhsahnya. Untuk kita yang berpuasa itu disunahkan. Bahkan kalau kami boleh menyebutkan itu diwajibkan, karena ada perintah, ada sunnah, ada kelebihan, dan bahkan orang yang ketika berpuasa tidak bersahur itu juga ada larangan dari Nabi SAW. Ini sudah kita bahas dalam video sebelumnya ataupun di buku, di website sudah kita jelaskan. Ada larangan, ada anjuran untuk larangan berpuasa tidak bersahur,
ada anjuran untuk bersahur, ada keberkahan waktu bersahur. Jadi banyak hal keutamaan ketika orang bersahur. Sahur ini boleh kita katakan ini termasuk sarapan pagi. Bisa kita masukkan. Bisa kita masukkan ini termasuk makan di waktu pagi, yaitu makan di waktu sahur, namanya sahur. Syahar waktunya. Jadi kalau kita bedah hadis-hadis tentang sahur, itu setidaknya sahur itu ada 3 keberkahan di dalamnya. Berkah pada makanannya, karena dia disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Sunan An-Nasyai, kemarilah kalian menuju makanan yang diberkahi. Jadi makanan yang tersedia di waktu syahur itu makanan yang berkah, makanan yang diberkah. Yang kedua, syahur itu pelaksanaannya. Bersahurlah kalian karena di dalam sahur itu ada barokah. Ini di hadis Sahih Al-Bukhari di nomor 1789. Baru keberkahan ketiga sahur itu ada di waktunya. Makanlah sahur karena di waktu sahur itu mengandung berkah. Ini di hadis Sahih Muslim, nomor hadis 1835. Jadi keberkahannya itu ada 3. Ada berkah pada makanannya, menunya, apa yang menjadi santapannya. Yang kedua, pelaksanaan sahurnya itu juga berkah. Yang ketiga, sahur itu pada waktunya berkah. Ini untuk kita berpuasa. Seyogianya tadi kita sebutkan ini sunnahnya. Kalau boleh kami bilangkan, orang yang mau berpuasa wajib bersahur, karena ada keberkahan, ada larangan. Lalu memang pernah Nabi Shallallahu itu tidak bersahur, tapi itu bukan untuk diikuti, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkannya di Musnad Ahmad bahwa janganlah kalian berpuasa wisol, itu puasa yang berkelanjutan. Jika kalian ingin berpuasa, cukuplah ia sampai waktu sahur. Sungguh aku tidak seperti kalian, karena sahabat menyebutkan Anda sendiri melakukan, artinya Nabi tidak bersahur. Sungguhnya aku tidak seperti kalian. Di waktu malam aku mempunyai zat yang memberikanku makan dan minum. Ini disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada zaman Nabi, zaman sahabat itu udah berpuasa, puasa berhari-hari itu tanpa makan. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang, janganlah kalian berpuasa wisol kecuali itu sampai waktu sahur. Jadi kalau penelitian tadi menyebutkan bahwa makan sahur itu nggak penting, bisa ditinggalkan juga, ya pada zaman sahabat itu berhari-hari puasa tidak makan juga ya nggak apa-apa, biasa. Tapi Nabi memutuskan bahwa jangan berpuasa berkelanjutan, tapi putuslah dengan sahur. Jadi di sini pentingnya untuk sahur ketika berpuasa. Jadi bagaimana dengan makan pagi? Makan pagi, kalau kita lihat untuk makan pagi, sebenarnya waktu sahur ini udah juga kita bahas bahwa waktu bersahur itu sebenarnya panjang, tidak hanya pada waktu sahur saja, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan kemudahan waktu sahur itu boleh sepanjang matahari belum terbit. Kalau disebutnya ini makannya wada, yaitu matahari belum terbit, makan pagi istilahnya. Jadi sebelum matahari terbit itu disebut juga makan pagi. Bisa juga sahur bagi orang yang akan berpuasa. Catatannya sepanjang matahari belum terbit. Itu ada di beberapa hadis, salah satunya di Musnad Ahmad, ada di nomor hadis 22.302. Ini dari riwayatnya Huzaifah Al-Yaman. Dia berkata, Bilal mendatangi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau tengah makan sahur,
dan aku bisa melihat tempat-tempat tombakku. Lalu Huzaifah bertanya, apakah sesudah subuh? Ya, setelah subuh, kata Bilal. Hanya saja matahari belum terbit. Ini udah kita bahas sebelumnya. Ini saya hanya menggambarkan satu hadis yang menyebutkan sahur juga bisa dilakukan pada waktu qada. Itu pada waktu makan pagi sebelum terbit matahari. Dan Nabi SAW juga menyebutkan di waktu ini, sebelum matahari terbit ini juga melakukan makan pagi, walaupun itu tidak mau akan berpuasa. Ada hadis-hadis lain juga, termasuk ketika kita melihat di surat Al-Kahfi. Di surat Al-Kahfi itu ada cerita Nabi Musa yang berjalan dengan muridnya, itu dengan membawa bekal, sehingga nanti akan dimakan di perjalanan ketika mencari orang yang berilmu, yaitu Nabi Khidir. Jadi dalam perjalanannya itu beliau itu membawa ikan dalam keranjang. Disebutkan beliau Nabi Musa bahwa bila nanti kamu kehilangan ikan itu, maka itulah petunjuknya. Lalu berangkatlah Nabi Musa bersama pelayannya. Itu dalam catatan hadis disebutkan Yusha' bin Nun. Dan keduanya membawa ikan dalam keranjang hingga keduanya itu sampai pada batu besar. Lalu keduanya meletakkan kepalanya di atas batu, tidur. Kemudian keluarlah ikan itu dari keranjang. Lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut, ke arah laut. Kejadian itu mengherankan Nabi Musa dan muridnya. Kedua melanjutkan sisa perjalanan, sisa malamnya itu, lalu berjalan hingga pada suatu pagi Nabi Musa berkata kepada pelayannya, bawalah makanan kita, sesungguhnya kita merasa lelah karena perjalanan ini. Ini ada di retatan di surat Al-Kahfi. Apa yang bisa kita ambil di sini? Kalau kita lihat bahwa surat ini menyebutkan, di hadis tadi menyebutkan itu di suatu pagi, jelas. Dan di ayat Al-Quran disebutkan, "Fala a'udzubillahi minasyaitonirrajim, falamma jawaza qala li fatahu atina qada'a." Makan pagi. Jadi disebutkan Nabi Musa, bawalah kemari makanan kita. Makanan disebutkan di sini dengan qada'. Ini menyebutkan makanan pagi. Kalau Nabi Muhammad SAW ini qada' ini makan ketika sebelum terbit matahari. Ini juga ketika beliau mengunjungi setelah sholat subuh, mengunjungi rumah istri, yaitu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau juga bertanya tentang apakah memiliki makanan. Makanan ini disebutkan juga dalam kata qada', yaitu untuk makan pagi. Jadi sampai sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa makan pagi banyak disebutkan di ayat Al-Quran, ada di hadis-hadis juga banyak tentang makan pagi. Bahkan disebutkan bahwa dalam tentang keutamaan makan kurma. Keutamaan makan kurma itu azwa, itu disebutkan dalam hadis, barang siapa pagi hari makan beberapa biji kurma azwa setiap harinya, maka tidak akan membahayakan bagi dirinya, baik itu racun, sihir pada hari itu hingga malam hari. Dalam hadis beberapa riwayat menyebutkan jumlah butirnya itu 7. Itu disebutkan makan pagi. Jadi ini memperkuat juga bahwa
boleh kita simpulkan bahwa makan pagi itu penting, makan pagi itu perlu. Secara penelitian juga banyak yang menyebutkan, kalaupun ada yang menyebutkan tadi tidak penting, ada yang tidak apa-apa. Pada zaman Nabi SAW juga biasa itu, ada yang nggak sahur juga nggak apa-apa, ada yang berpuasanya panjang berhari-hari juga tanpa sahur juga nggak apa-apa. Cuman Nabi memutuskan agar tetap bersahur, diputus dengan waktu sahur. Jadi mungkin bagi orang-orang tertentu ya bersahur itu ya makan pagi itu mungkin nggak apa-apa. Tinggal kita mungkin masalah waktunya. Mungkin kalau kita ada yang mungkin makan sekitar mungkin jam 7 sampai dengan pukul 8 atau sebelum berangkat kerja atau berangkat sekolah. Kalau kita mungkin nginap di hotel, mungkin disediakan waktu dari pukul 6 sampai jam 10 untuk sarapan pagi. Tapi kalau kita lihat dari ayat dan hadis-hadis yang kita bawakan tadi, itu makan pagi di waktu syahur dan makan pagi di waktu sebelum matahari terbit. Ini waktu yang ada kita dapatkan dari beberapa hadis. Tapi tidak menutup kemungkinan ada ayat maupun hadis-hadis yang lain. Tapi di sini kita menegaskan bahwa makan pagi, sahur, breakfast itu ada dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan dari zaman Nabi Musa. Cuman waktunya itu waktu syahur dan waktu sebelum terbit matahari. Mudah-mudahan ini bisa menjawab perdebatan antara perlu atau tidaknya bersahur, dan ada contoh yang diberikan Nabi SAW, ada anjuran termasuk tadi makan kurma di waktu pagi. Jika kita melakukan kita sarapan di waktu yang ini sahur ataupun waktu di sebelum terbit matahari, jika niat kita ingin mencontoh, ingin melaksanakan hadis yang dari Nabi SAW, ini tentu akan mendapatkan keberkahan, dapatkan pahala yang berlebih. Selain kita sarapan bisa meningkatkan kesehatan kita, imun kita, tapi juga bisa mendapatkan pahala karena kita mencontoh Nabi SAW, karena beliau adalah tauladan kita, uswatun hasanah bagi kita umat Islam, dan menjalankan ayat-ayat Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi kami secara pribadi. Kepada Allah kami mohon ampun, kepada kita semua saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.